Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, para peserta TOT YAMAS Indonesia 2026 dari berbagai daerah dan juga ada perwakilan dari Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Saya melanjutkan tadi materi telah dibuka oleh Bapak Taufik. Jadi Bapak Ibu semua sahabat YAMAS telah mengetahui entitas YAMAS itu apa, terus strukturnya siapa saja yang ada dalam YAMAS, terus pergerakannya seperti apa, tujuannya apa, dan bagaimana YAMAS itu alhamdulillah telah terjawab dengan cukup baik disampaikan oleh tadi Bapak Dr. Taufikur Rahman. Mudah-mudahan secara sederhana YAMAS itu apa, terus dakwah YAMAS itu apa, tujuannya apa, sudah Bapak Ibu sahabat semua pahami. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut dengan materi yang kedua. Saya akan menyampaikan kurikulum YAMAS Indonesia 2025 dan mekanisme dakwah YAMAS Indonesia 10 tahun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan kurikulum YAMAS Indonesia 2025. Latar belakang daripada kurikulum ini adalah untuk menyimpan, untuk mengembangkan, untuk menyebarkan, menjayakan ajaran dan keilmuan yang disampaikan oleh muassis kita, yaitu penggagas dan pengasas YAMAS Indonesia, guru kita Arifillah Ustadz Haji Hussein bin Abdul Latif Singapura, sesuai yang diamanahkan. Jadi kurikulum ini benar-benar sesuai apa yang diamanahkan oleh beliau Arifillah Ustadz. Kemudian dasar daripada kurikulum ini adalah dari rangkuman pembelajaran dan keilmuan yang disampaikan melalui pendekatan dan pemahaman muassis, yaitu Ustadz Haji Hussein, yang disusun dan dikembangkan oleh YAMAS Indonesia. Karena apa? Untuk saat ini dan sejauh ini, kalau kita mau belajar ma'rifatullah dari ajaran Ustadz, kalau kita mengandalkan dari YouTube akan sangat-sangat susah, karena sudah terlalu banyak yang diupload di YouTube. Sehingga perlu kita bikinkan sebuah kurikulum agar pembelajaran atau ajaran yang disampaikan Ustadz itu bisa kita ikuti secara terstruktur. Itulah dasarnya. Kemudian bentuknya adalah susunan pembelajaran dan keilmuan yang terstruktur dari awal sampai akhir dengan tertib dalam rupa atau kita sebut dengan kurikulum YAMAS Indonesia 2025. Ya, tadi saya sampaikan kurikulum ini bertujuan agar cara belajar kita itu terstruktur dan mengikuti materi secara tertib. Itulah. Kemudian tujuan menyediakan pedoman, patokan, panduan dan tuntunan pembelajaran untuk memudahkan kita di dalam belajar. Itulah tujuannya. Kemudian basis daripada kurikulum ini adalah teologi sufistik YAMAS Indonesia. Beragama dengan memahami konstruksinya untuk kemudian merefleksikannya dan merevitalisasinya dalam kehidupan yang nyata. Istilah teologi sufistik ini kita ambil ketika kita mengadakan bedah buku di Jogja. Teologi sufistik ini dikemukakan oleh Profesor Amir Aziz, kemudian kita pakai sebagai basis daripada kurikulum kita. Nanti insya Allah yang masalah teologi sufistik akan secara mendetail dijelaskan oleh pembina kita, Bapak Yustika Putra. Insya Allah besok hari Sabtu mungkin akan disebut sebagian, dan mungkin di hari akadnya akan
beliau sampaikan secara lebih mendetail, secara keilmuan lah di situ. Kemudian tagline daripada kurikulum adalah action. Tadi kita pas 6 tadi kan kita action gitu. Jadi kalau kurikulum pendidikan Indonesia itu kurikulum merdeka, kurikulum yang keagamaan, kurikulum cinta ya. Kita kurikulumnya ini kurikulum action gitu. Jadi kurikulum tanpa action itu sama dengan kita kayak hanya berangan-angan lah, tidak ada tindakan sama sekali. Kemudian susunan kurikulum. Kurikulum kita ini kita bagi menjadi 2. Satu secara umum atau dasar yang kita sebut dengan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua lanjutan atau khusus yang kita sebut dengan tasawuf. Jadi kita membagi kurikulum ini menjadi ma'rifatullah dan tasawuf. Untuk ikut di tasawuf harus selesai dulu di bagian ma'rifatullah. Jadi tidak bisa ambil yang ma'rifatullah saja atau yang tasawuf saja. Jadi harus ma'rifatullah diikuti dulu baru bisa ikut tasawuf. Dan kalau bisa setelah mengikuti yang dasar atau ma'rifatullah juga dilanjutkan dengan yang tasawuf. Itu harapan kita seperti itu. Yang bagian A yang ma'rifatullah ini bisa disampaikan secara offline maupun online. Kemudian sifatnya adalah membuka wawasan, terus menunjukkan roadmap beragama dan konstruksinya. Jadi kurikulum ini benar-benar menunjukkan roadmap kita dalam beragama dan konstruksinya. Kita awali dengan awaludin ma'rifatullah. Kita kenalkan dulu kepada Tuhan, terus kita lanjutkan setelah kita kenal Tuhan kita mau apa sampai dengan di makom, artinya kita tahu kedudukan kita di situ. Kemudian bentuknya adalah bentuk kajian, yaitu yang kita kaji adalah ilmu dan pengetahuan serta ada sedikit tuntunan teknis di sisi zikrullah. Itulah kenapa yang sesi ma'rifatullah atau yang dasar ini bisa disampaikan secara offline maupun online karena masih sebatas membuka wawasan, terus apa bentuknya berupa kajian keilmuan, hanya sedikit teknis, beda dengan nanti yang tasawuf. Kemudian metode yang kita pakai ketika kita menyampaikan ma'rifatullah, kita pakai metode P3. Ini P3 bukan partai. Ini kita metode penalaran, terus perenungan, terus penghayatan. Jadi nanti calon-calon pensyarah ini, calon-calon trainer ini yang paling utama adalah ketika menyampaikan ma'rifatullah itu harus betul-betul nanti ketika sampai ke audien atau ke jamaah itu harus dikasih tahu metodenya. Ini harus ada penalaran atau logika, harus direnungi, terus harus dihayati seperti itu, harus ditekankan yang P3 ini. Jadi jangan sebatas menyampaikan enggak, tapi betul-betul harus audien atau jamaah itu dibuka pemikirannya untuk mampu menalar atau berlogika lah. Setelah itu diarahkan untuk merenungi. Jadi jangan disampaikan secara tergesa-gesa atau cepat-cepat, tapi secara pelan-pelan. Kenapa? Agar setiap kalimat yang keluar dari lisan kita sebagai trainer itu bisa masuk ke relung hati jamaah. Ada perenungan dan kemudian dibawa untuk sampai kepada penghayatan. Itulah metode yang kita pakai untuk menyampaikan ma'rifatullah. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf di yang lanjutan atau khusus, ini hanya bisa disampaikan melalui offline karena kita mengandalkan muwajahah atau tatap muka. Karena apa? Karena ini sifatnya sangat-sangat serius dan sangat-sangat fokus. Bentuknya berupa bimbingan, tuntunan teknis dan sedikit kajian. Karena bentuknya berupa bimbingan, berupa tuntunan teknis, maka harus disampaikan secara offline. Contohnya begini misalnya. Jadi seorang pembimbing tasawuf itu ibaratnya seorang dokter. Jadi dokter itu kan pasiennya pasti berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang pasti berbeda-beda masalah penyakit dan masalah obatnya. Nah, sebagai seorang pembimbing tasawuf, kenapa kok harus offline? Karena masalahnya berbeda-beda semua, setiap jamaah itu masalahnya berbeda-beda semua. Kalau kita mengandalkan online,
kita tidak akan tahu permasalahan daripada jamaah atau yang peserta kajian kita lah di situ. Terus bentuknya berupa tadi saya sampaikan bimbingan, terus tuntunan teknis dan sedikit kajian. Metode yang kita pakai ini yang kalau tasawuf metodenya agak-agak beda dengan ketika kita menyampaikan ma'rifatullah. Jadi metode yang kita pakai ketika kita menyampaikan tasawuf adalah metode yang pertama membangkitkan minat di dalam berketuhanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua mengobarkan semangat beragama. Yang ketiga, menaikkan selera dalam beribadah melalui penularan dan muwajahah sehingga menghasilkan pergeseran paradigma. Itu yang sangat penting. Jadi ketika kita sudah masuk di tasawuf, ini betul-betul kita memang pelaku dan masuk dalam peristiwanya. Kita tidak bisa membimbing tasawuf tapi kita hanya sekedar mengetahui ilmunya, tidak bisa. Kita harus pelaku. Misalnya gini, Bapak Ibu menyampaikan puasa sunnah misalnya, tapi kita nggak puasa, kita nggak tega menyampaikan itu, ya pada. Jadi ini contoh seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan juga untuk TOT yang kali ini kita bukan yang sesi tasawuf hanya sekedar untuk diketahui dulu lah. Jadi bukan dengan semua itu belum bisa untuk membimbing tasawuf. Ini butuh pendalaman yang lebih dalam lagi. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi apa saja yang ada di dalam kurikulum ini. Di kurikulum Ma'rifatullah atau yang dasar itu ada 9 materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Aziz yang Ma'rifatullah yang 1 sampai 9 ini. Kemudian yang materi tasawuf yang mulai dari maqamat hati sampai dengan kiprah, insya Allah besok akan disampaikan oleh Ustadz Yusdika Putra pada hari Sabtu. Mungkin sekitar 3 jam, yang Pak Aziz juga sekitar 3 jam lebih. Materi Ma'rifatullah atau dasar ini ada 9. Yang pertama adalah pengenalan dasar kepada Tuhan, kemudian Muhammad Rasulullah rahmatil alamin, kesadaran diri, ibadah, lauh mahfud, ujian, penyerahan, keredoan dan makom. Dan dari 9 materi ini harus diikuti secara urut, secara runut dan utuh. Itulah tadi kenapa tadi Pak Taufik menjelaskan kenapa kok selama ini seminar Yamas itu seringnya diadakan di hotel. Karena pesan dari Ustadz ini, ilmu ini harus disampaikan dengan utuh, urut dan runut. Karena apa? Kita tidak bisa menyampaikan hanya misalnya menyampaikan ma'rifatullah atau menyampaikan hanya tentang ibadah. Ini tidak bisa. Bagi di sistem kita tidak bisa. Karena apa? Kita tuh bisa ibadah dengan baik ketika kita pertama telah mengenal Allah, tahu yang kita sembah. Yang kedua kita mengenal Rasulullah, tahu caranya beribadah. Terus yang ketiga kita menyadari diri kita. Tanpa itu ibadah kita tidak akan bernilai. Jadi makanya kita harus benar-benar kita kaji secara urut, runut dan utuh. Ini dalam bahasa Malaysia bisa dipahami ya. Urut, runut dan utuh di situ. Insya Allah nanti akan disampaikan secara lebih agak terperinci dari Ustadz Abdul Aziz. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf atau yang lanjutan dan khusus. Ini terdiri dari 7 materi. Yang pertama adalah maqamat hati, kemudian tuntunan ibadah, yang ketiga dzikrullah, mukasafah, musahadah, peran dan kiprah. Sejauh ini di Yamas Indonesia yang boleh membimbing tasawuf adalah para watikah. Ini saya jelaskan sebentar. Di Yamas Indonesia ada istilah watikah. Watikah itu adalah orang yang ditunjuk, dipilih dan dilantik oleh guru kita Arifillah Ustadz Haji Husain bin Abdul Latif dan Yamas Indonesia untuk menyampaikan ma'rifatullah sebagai pengajar atau pensarah,
dan B tasawuf sebagai pembimbing. Tapi untuk TOT kali ini yang Bapak Ibu sahabat semua hadir di sini, ini untuk TOT ini kita khusus yang menyampaikan ma'rifatullah. Tapi walaupun begitu kita tetap sampaikan tasawuf. Karena apa? Karena Yamas itu menyampaikan dua hal ini. Maka harus kita sampaikan meskipun nanti trainer yang atau pensarah yang kita cetak di hari ini itu belum bisa menyampaikan tasawuf, tapi tetap kita sampaikan. Jadi saya sebagai contoh gini, contoh kenapa kok yang tasawuf harus diikuti secara muwajah ataupun secara offline. Misalnya menjelaskan tentang makomat hati. Di Yamas ini kita ada istilah makomat hati, artinya tingkatan hati. Tingkatan hati di kita ada mulai dari hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang terjaga, hati yang bercahaya, hati yang terbalik. Dan ini membutuhkan bimbingan dari pembimbing. Karena apa? Karena kalau tanpa bimbingan kita tidak tahu makom hati kita itu berada di mana, kita tidak akan tahu. Oleh karena itu tidak bisa disampaikan secara offline, tidak bisa, secara online, harus secara offline. Jadi pembimbing harus benar-benar tahu, harus berhadapan betul sehingga bisa melihat atau menilai posisi hati si katakan murid lah ya, yang belajar lah itu di mana. Apakah hatinya sudah sehat, apakah hatinya sudah bersih, sudah terjaga, sudah bercahaya. Ini pembimbing tahu dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang ada pada si pembelajar. Ini contoh lah kenapa harus dilaksanakan secara muwajah atau tatap muka. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan mekanisme dakwah Yamas Indonesia. Jadi bagaimana cara melaksanakan atau cara kerja daripada dakwah Yamas Indonesia ini. Oke. Mekanisme dakwah Yamas Indonesia ini nanti sifatnya dakwah kita itu adalah dakwah tim atau dakwah kolektif. Jadi dakwah kita dikerjakan oleh tim ya. Tidak dakwah secara personal atau mandiri, tidak. Misalnya misal Ustadz Aziz ceramah di Makassar, itu tidak bisa Ustadz Aziz sendirian, tidak bisa. Harus ada yang dari Yamas yang lain, misalnya dengan diikuti oleh Pak Yasin. Karena apa? Kita telah bersepakat untuk melaksanakan dakwah ini secara tim dan kolektif, secara bersama-sama. Artinya semua ikut mengambil bagian dalam dakwah ini. Kita tidak bisa terus walaupun Bapak Ibu sudah menguasai, memahami keilmuan ini, terus berjalan sendiri kita tidak mengizinkan. Karena apa? Karena berorganisasi atau berada di dalam tim bersama-sama termasuk manhajnya tasawuf Yamas. Karena apa? Dengan berorganisasi, dengan berada di dalam tim, dengan kolektif, kita bisa istilahnya bisa belajar untuk tenggang rasa, belajar untuk memperhatikan sahabat kita, bisa belajar untuk menyampaikan pendapat, belajar untuk menerima pendapat. Jadi kita dilatih di situ. Kita tidak bisa dalam dakwah ini dakwah secara mandiri, tidak kita izinkan, harus dakwah secara tim atau kolektif. Karena ini termasuk langkah-langkah kita untuk memperbaiki diri kita juga sebetulnya di situ. Terus jalur yang kita tempuh dalam dakwah ini ada jalur online dan jalur offline, ini sudah bisa dipahami semuanya lah. Terus bentuk dakwah kita ini yang sudah kita susun tapi belum terlaksana dengan baik sebetulnya. Yang pertama adalah bentuk forum diskusi atau grup yang terdiri dari misalnya 10 orang sampai 20 orang. Kemudian bentuk kelas 20 orang sampai 40 orang. Terus seminar dan kajian tematik. Nah, ini harapan kita para peserta TOT ini ketika pulang ke daerahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing, sudah mulai menjalankan dakwah lah. Minimal yang pertama membentuk forum diskusi. Kok
Saya kok belum punya jamaah Mas. Ya mungkin dengan keluarga lah, anak dengan istri atau saudara. Kalau tidak bisa 10 orang, 5 orang dulu tidak apa-apa. Jadi bentuknya forum diskusi, nanti kita kasih modulnya lah, apa yang disampaikan di keluarga itu seperti apa. Jadi kalau diskusi itu kita tidak usah berceramah, tidak usah, tapi kita angkat tema, misalnya gini, misalnya kunci ma'rifatullah. Pada permulaan Allah saja yang ada, tidak pun bersamanya. Itu satu tema itu coba kita angkat di keluarga kita di situ. Nanti anak kita yang katakan umur 6 tahun, tanggapannya seperti apa, yang SMA seperti apa, terus istri kita yang sudah dewasa seperti apa. Ini kita latihlah di situ. Kalau kita sudah mampu untuk menyampaikan, kita bikin kelas lah, 20 orang atau berapa. Terus nanti kalau sudah benar-benar mantap dan berani untuk berseminar, mengadakan seminar, tapi tetap didampingi oleh pihak dari Yamas Pusat. Itu untuk apa ya? Untuk menjaga lah, untuk menjaga karena keilmuan ini bisa berjalan dengan semestinya. Terus yang keempat adalah kajian tematik. Kajian tematik ini misalnya kita ada dari yang Ma'rifatullah ada 9 materi. Misalnya kita kajian tematik tentang Rasulullah lah. Tadi Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin. Dan itu kita sepil di, misalnya ada kajian cuma 1 jam atau setengah jam atau berapa, kita sepil itu. Jadi rahmatan lil alamin Rasulullah itu apa aja dijelaskan. Karena apa? Yang saya lihat dari 9 materi ini, jenengan bisa, Bapak Ibu sahabatnya bisa melihat di platform YouTube ataupun media sosial sangat-sangat jarang yang mengangkat tema-tema yang diangkat oleh Yamas. Ini secara jujur seperti itu. Secara jujur. Ini kan bisa kita angkat secara tematik di setiap, kalau misalnya gini, misalnya juga ada sholat Jumat, Bapak sebagai khotib, cobalah diangkat. Karena apa? Karena dakwah kita ini yang utama adalah untuk mencapai generasi yang mempunyai potensi rahmat dan daya jelajah. Maksudnya begini, potensi rahmat itu kan tidak bisa kita peroleh simsalabim. Potensi rahmat diolah dengan kita, misalnya dengan sekolah, dengan bekerja dan lain sebagainya. Jadi jangan mengira potensi rahmat itu kita dapat dengan leha-leha. tidak mungkin. Artinya apa? Kita untuk mampu menyebar rahmat itu ada 2 hal. Satu, harus punya potensi rahmat. Yang kedua, harus punya daya jelajah. Potensi rahmat maksudnya dia harus punya kebaikan, punya kelebihan, punya kasih sayang, baru bisa menebarkan. Kalau kita tidak punya kelebihan, yang mau disebarkan apa? Ya apa tidak? Terus yang kedua, harus punya daya jelajah. Kalau kita tidak punya daya jelajah, rahmat yang Bapak Ibu punyai hanya beredar pada diri Anda sendiri dan mungkin orang-orang rumah saja. Tapi kalau kita punya daya jelajah, artinya punya kemampuan untuk eksplor, pergi kemana saja, ini insya Allah rahmat bisa kemana-mana, bisa ke Makassar, bisa kemana, seluruh dunia lah di situ. Inilah salah satu rahasia daripada ibadah haji di situ, agar kita tuh punya daya jelajah, punya kemampuan untuk pergi keluar dari tempat kita, kayak sahabat selayar misalnya ya, dari alhamdulillah luar biasa itu, seperti itu. Oke, ini waktunya sudah berhabis. Kemudian para pelaksana daripada dakwah kita itu ada yang menyampaikan, kita sebut dengan tadi para watikah. Jadi para watikah ini boleh mengajar ma'rifatullah dan boleh membimbing yang bagian tasawuf. Kemudian para pensarah adalah yang kita cetak mulai hari ini. Ini pertama kali kita mencetak calon pensarah atau calon pengajar. Ini nanti hanya bisa menyampaikan ma'rifatullah atau yang dasar. Kemudian yang pelaksana yang ketiga adalah pusat. Nah, pusat Yamas artinya organ Yamas itu sebagai organizer, artinya penyelenggara lah di situ. Misalnya kita mengadakan seminar di Makassar, di situ kita ada cabang, kita ada Bu Sureda, ada Pak Jalil
yang beliau akan membantu di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Karena tadi kita dakwah ini adalah dakwah tim atau dakwah kolektif. Kita tidak bisa dakwah secara mandiri. Karena apa tadi sudah saya sampaikan, ini adalah manhaj tasawuf kita untuk melatih diri kita agar mampu menyampaikan pendapat dan juga secara ridho juga menerima pendapat. Ini untuk memperbaiki diri kita juga di situ. Kemudian ya cabang tadi sudah disampaikan. Kemudian dari perwakilan adalah orang-orang yang kita tunjuk untuk menjadi wakil di negara lain. Kayak di Malaysia ada Kak Tutisa yang dapat wakalah juga dari Ustadz sebagai perwakilan kita di Malaysia. Ada Bang Jafar, ada Tok Wan, ada Bang Uri. Kemudian ini yang penting juga saya sampaikan, ini karena pesanan dari Ustadz. Jadi pengawalan daripada keilmuan yang Ustadz Husain sampaikan itu dikawal oleh 2 kelembagaan. Yang pertama adalah lembaga Yamas Indonesia yang tadi disampaikan oleh Dr. Taufik, yaitu tujuannya adalah untuk menumbuhkan dinamika dan dialektika ajaran dan keilmuan sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Ini harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, keilmuan dikawal oleh lembaga keluarga. Dalam ini adalah keluarga saya sendiri, keluarga saya. Karena apa? Ini adalah untuk menjaga original ajaran dan keilmuan serta stabilitas dakwah sehingga intipannya tetap terjaga. Maksudnya begini, di Yamas Indonesia ini nanti kan banyak pensarah dan ada para watikah. Tentunya para watikah dan para pensarah ini setelah memahami semua kurikulum kita dari ma'rifatullah sampai dengan tasawuf, tentu akan pemikirannya akan berkembang dengan sendirinya, otomatis ini nggak mungkin terus plek ketiplek sama dengan kurikulum, nggak mungkin. Karena di sini kita kan belajar itu tentu akan ada perkembangan, akan menambah wawasan kita, akan menambah kepintaran kita, dan ini memang sangat-sangat kita butuhkan. Karena apa? Ilmu atau ajaran tanpa ada dinamika, tanpa ada dialektika akan hilang ditelan oleh zaman lain. Itu banyak sekali madzhab-madzhab yang punah karena tadi tidak ada dinamika, tidak ada dialektika di situ. Jadi harapannya para watika, para pensarah ini semuanya diharapkan memang mengembangkan hasil belajarnya di Yamas ini. Dan ini contoh yang paling real, ini saya ambil dari Pak Deka. Pak Deka saat ini kan baru menyusun kalau tidak salah 9 buku ya. Itu di situ saya alhamdulillah terinspirasi. Pak Deka di lembaran awal buku itu Pak Deka menulis buku ini sebagai pendukung Pak Deka ya. Pendukung teologi suistik Yamas Indonesia. Jadi pemikiran yang Bapak Ibu nantinya dapatkan atau yang dikembangkan dari kurikulum ini akan menjadi pendukung daripada teologi suistik Yamas Indonesia. Jadi Yamas tidak melarang perkembangan atau pertumbuhan pemikiran daripada para pensarah atau para watika. Karena apa? Karena ini untuk menumbuhkan dinamika dan dialektika agar ilmu tetap hidup dan tetap menarik. Ini harus ada dinamika dan dialektika. Kemudian yang dari keluarga saya ini hanya menjaga originalitas dan ajaran dan keilmuan serta stabilitas dakwah. Karena apa? Kalau hanya dikawal oleh Yamas Indonesia yang sifatnya dinamika dan dialektika, ilmunya kan akan liar kemana-mana. Jadi akan lupa kepada akarnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengembangkan satu keilmuan karena belajar ini, fokus pada satu tema katakanlah, kan akhirnya sudah kemana-mana itu. Nah ini kalau sudah di sini pasti akan
susah untuk kembali kepada intipati ilmu. Untuk itulah kita sebagai lembaga keluarga yang dapat amanah dari ustadz, kita akan selalu mengawal agar ilmu ini tetap intipatnya terjaga. Disitulah. Oke, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, lain-lain. Oke, yang pertama TOT. Jadi TOT itu adalah untuk mencetak pensarah atau pengajar. Ini saya pakai, kenapa saya pakai bahasa Melayu pensarah? Ini untuk menghormati guru kita, karena bagaimanapun juga pengasas, penggagas keilmuan ada dari Ustadz Husain yang notabene dari Melayu, dari Singapura, maka istilahnya kita abadikan lah di situ sebagai sebuah rasa hormat. Jadi TOT itu untuk mencetak pensarah yang nantinya akan mengajar bab Ma'rifatullah yang terdiri dari 9 materi tadi. Kemudian yang kedua adalah retreat. Retreat ini akan kita lakukan misalnya di bulan Juni atau bulan Juli untuk mencetak ahli sufi. Nanti kita lakukan misalnya di bulan Juni atau Juli untuk mencetak ahli sufi. Kemudian yang ketiga secara khusus ini pelantikan watika. Tapi kemarin Ustadz yang bulan apa menyatakan bahwasanya pelantikan watika ini sudah tidak ada lagi di situ. Jadi watika itu hanya 8 orang yang sudah dilantik kemarin itu oleh Ustadz secara pribadi dan yang masih Indonesia. Jadi nanti sudah tidak ada watikah lagi. Cuman nanti pensarah ini bisa menyampaikan tasawuf setelah mengikuti retreat dan disahkan oleh Yamas Indonesia, tapi bukan dengan nama watikah, tapi tetap nama pensarah di situ. Terus yang selanjutnya adalah, jadi harapan kita sebagai pelaksana kegiatan ini, harapan kita adalah mudah-mudahan TOT ini mampu mencetak pensarah yang siap sedia untuk mengembangkan dakwah ini, dakwah Yamas Indonesia ini di daerah atau di wilayahnya masing-masing. Bapak Ibu sahabat Mas siap ya? Biri-biri. Siap ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah hubung kait antara ma'rifatullah dan tasawuf yang kita sebut dengan teologi sufistik. Teologi yang berwawasan sufistik dan sufistik yang berlandaskan teologi. Tapi ini akan dikupas secara lebih mendalam oleh Bapak Yusdika Putra di hari Akad yang intinya di situ. Kemudian ini yang terakhir tapi tidak boleh terlupakan ini beberapa hal khusus dan istilah, karena bagaimanapun juga yang kita pelajari ini adalah masalah Ma'rifatullah, masalah tasawuf yang tentunya tidak lepas dari hal-hal yang berbau mistik dan spiritual. Tadi kan di awal Pak Taufik, saya sendiri di awal kan menyampaikan secara akademisnya, secara keilmuannya. Tapi di bagian yang khusus ini atau istilah ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya berbau-bau mistis dan spiritual. Karena apa? Karena yang kita pelajari ya tidak lepas dari hal itu, Ma'rifatullah dan tasawuf. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah itu adalah orang yang telah dipilih oleh Ustadz Haji Husain bin Abdul Latif dan dilantik oleh Ustadz sendiri untuk menjadi wakil beliau di negara yang dimana wakalah berada. Misalnya di Indonesia, saya Mak Tuti dan anak saya Reda di Indonesia. Terus di Malaysia misalnya Kak Tuti Isa itu wakalah di Malaysia. Terus di Singapura ada Kak Marhama Sulaiman, belum begitu kenal di sini. Ini disebut dengan wakalah.
Jadi wakil ustadz untuk menyampaikan atau meneruskan dakwahnya di negara di mana wakalah itu berdomisili, disebut dengan wakalah. Kemudian yang kedua mohor. Jadi aribillah Ustadz Haji Husein atau selaku aribillah, selaku orang yang otoritas masalah ilmu ketuhanan, beliau itu mempunyai mohor. Mohor kalau di kita itu kayak stempel lah, di stempel untuk mengesahkan sesuatu namanya stempel. Itu kalau Ustadz disebut dengan mohor. Lah mohor Ustadz ini telah diserahkan kepada saya dan keluarga saya dan turun-temurun kepada anak keluarga saya itu di tahun 2016 diserahkan kepada keluarga kami sekeluarga lah mohor Ustadz ini. Jadi untuk selanjutnya memang kayak maka tadi di awal ilmu dikawal oleh lembaga Yamas Indonesia dan keluarga. Kenapa keluarga? Dasarnya saya adalah wakalah dan dapat mohor ini tadi. Tadi tujuannya adalah untuk mengawal agar keilmuan ini tetap pada relnya, pada tracknya, agar intipatinya tetap terjaga. Itulah amanah yang diberikanlah kepada kita. Tetapi yang di Yamas Indonesia ini harapan kita ilmu ini tidak stagnan, tapi berkembang. Jadi kita butuhkan ada pemikiran-pemikiran baru yang mendukung tasawuf Yamas Indonesia. Itu bisa dipahami itu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah watikah. Watikah ini sudah disampaikan, orang yang dilantik oleh Ustadz untuk menyampaikan ma'rifatullah dan tasawuf. Terus yang pensarah ini yang kita TOT-kan hari ini, nanti menghasilkan para pensarah yang mengajar ma'rifatullah. Kemudian yang kelima ada istilah sumpah syariah. Jadi sumpah syariah ini Ustadz menyatakan bahwasanya beliau mendapatkan izin untuk sumpah syariah ini kata Ustadz ya, bukan kata saya, itu langsung daripada Rasulullah. Sebagai aribillah tuh boleh melakukan sumpah syariah ini. Prakteknya mungkin ada orang yang dulu pernah melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariah atau perjanjian dengan bangsa jin atau bangsa-bangsa seperti itu dengan sumpah syariah ini insya Allah akan terlepaskan lah di situ. Jadi saya katakan ini sifatnya spiritual ya. Jadi jangan terlalu terpaku di sini maksudnya. Tapi harus saya sampaikan juga di situ. Kemudian kita ada nadom hakikat, nadom ma'rifat yang dulu sempat dilakukan oleh Bang Ibra dari sini, alhamdulillah Bang Ibra, dan nadom ma'rifat dan nadom hakikat. Terus yang kedelapan kita ada terapi rohani, tapi ini belum pernah kita praktekkan sama sekali. Yang terapi rohani ini, tapi sudah disampaikan oleh Ustadz, kalau dalam bahasa ulama ya, itu sudah diijazahkan lah yang terapi rohani ini. Tapi belum pernah kita laksanakan. Mungkin nanti kalau ada waktu yang tepat akan kita coba untuk melaksanakan terapi rohani. Mungkin seperti itu kurikulum dan mekanisme dakwah Yamas Indonesia. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh Kak Tutisa, yaitu metode dakwah. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya semua pertanyaan, semua persoalan apapun yang Bapak Ibu sahabat semua ingin tanyakan, tolong disimpan dulu. Nanti pada hari akad khusus kita akan tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya. Apapun yang menjadi pertanyaan, persoalan itu disimpan di hari akad besok ya. Oke. Selanjutnya Kak Tutisa akan menyampaikan metode dakwah. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa manfaat dan betul-betul menjadi bekal kepada Bapak Ibu sahabat semuanya untuk nanti sebagai seorang trainer atau pengajar ma'rifatullah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.